Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Baik, selanjutnya silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya, Pak. Baik. Mari kita sebelum memasuki pembelajaran kita SBK dulu. Nah, ini adalah ada video dari SBK contoh dari Jepang. Kita mengambil referensi dari Jepang langsung. Nah, siapa di sini cita-citanya yang pengen pergi ke Jepang? Saya. Nah, sebelum kita mulai, dimohon peserta didik untuk berdiri bareng-bareng ayo. Ayo, bareng-bareng ayo. Perhatikan videonya. Ayo, bareng-bareng ayo. Ayo. Ayo, lari kanan. Ayo. Silakan peserta didik boleh kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya mau tanya nih untuk kalian. Jika kalian ada di rumah, apakah ada larangan dari orang tua kalian? Ada. Nah, coba sebutkan larangan apa saja sih yang dilarang oleh orang tua kalian yang mau kalian lakukan? Bermain HP terlalu lama. Sampai malam. Nah, Bermain sampai lupa waktu. Ya, Makan betul tidak lagi. cuci tangan. Oke. Biasanya kebanyakan, Pak, ada. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan aturan yang ada di rumah dengan benar setelah diberi pemahaman dengan guru. Yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dengan tepat setelah melihat video yang disampaikan. Nah, sebelum itu coba saya mau menyebut kalian memperhatikan video gambar yang ada di sini. Ada apa gambar yang ini? Menyapu. Dan yang ini apa? Buang sampah sembarangan. Nah, kali ini, Berjalan sembarangan. kali itu. Berjalan di Nah, ini kan ada gambar menyapu. Kenapa kok menyapu itu termasuk dalam aturan? Ada hubungan bersih. Nah, kan gambarnya ini sedang menyapu apa? Nyapu lantai. Jauh. Ada jauh, berarti menyapu halaman. Dan ini sedang membuang sampah Ke sungai. Oke, membuang sampah sungai. Kenapa kok dilarang membuang sampah sembarangan? Ada yang tahu? Pencemaran. Pencemaran. Jadi. Sampah banjir. Selanjutnya, Sungainya jadi kotor. oke. Selanjutnya ini apa? Berdoa sebelum makan. Kenapa kok harus berdoa? Biar akan tidak terganggu setan. Sunnah, mengikuti wajib. Siapa sunnah? Sunnah. Nah, oke. Lanjut. Kali itu. Berdoa sebelum tidur. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Perhatikan buku kalian masing-masing. Nah, di dalam buku itu sudah ada. Perhatikan berbagai aturan di keluarga. Kalau kalian tahu apa sih itu aturan? Nah, coba Pertama tadi.
setiap keluarga itu pasti memiliki aturan. Semua anggota keluarga harus mengikuti aturan. Setiap aturan bisa ditulis lalu ditempelkan di rumah keluarga. Aturan yang dibuat sangat bermanfaat. Semua menjadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Contoh dari aturan keluarga bisa diperhatikan. Nah, aturan kebersihan ada menyapu, membersihkan tempat tidur, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua yaitu aturan bermain. Yang pertama berbagi mainan. Yang kedua merapikan mainan setelah digunakan. Selanjutnya yaitu aturan belajar. Yang pertama yaitu membuat jadwal belajar. Yang kedua yaitu menyiapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga membatasi menggunakan TV dan gadget atau HP. Yang terakhir yaitu membaca doa sebelum dan setelah belajar. Selanjutnya yaitu aturan sikap terhadap orang tua. Yang pertama berkata yang baik dan sopan. Yang kedua meminta izin jika akan berpergian. Yang ketiga permisi ketika lewat di depan orang tua. Yang terakhir mendengarkan nasihat orang tua. Yang terakhir yaitu aturan makan. Yang pertama itu makan sambil duduk. Yang kedua tidak berbicara saat makan. Yang ketiga makan dengan tangan kanan. Yang terakhir berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, selanjutnya ini adalah sikap mematuhi aturan. Tahukah kalian apa manfaat mematuhi aturan? Hidup lebih nyaman. Disenangi orang tua dan teman. Jadi bertanggung jawab. Nah, ini yang pertama yaitu hidup akan terasa lebih nyaman dan teratur. Yang kedua disenangi orang tua dan teman. Yang ketiga disiplin waktu. Yang keempat bertanggung jawab. Dan ini akibat jika tidak mematuhi aturan. Yang pertama Hidup tidak nyaman. lanjut apa? Hidup tidak teratur. Kalian Dijauhinya. Nah, selanjutnya kalian tolong perhatikan video berikut ini ya. Yang perhatikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Eni. Aku merupakan murid kelas 1 sama seperti kalian semua. Di sini aku tinggal bersama ayah ibuku, yang mana ayah ibuku lah yang mengatur segala aturan yang harus aku taati selama di rumah. Hal yang pertama adalah ibu selalu mengingatkanku untuk selalu pulang tepat waktu. Apabila pulang sekolah harus langsung pulang, tidak boleh berjalan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah aku harus bangun tepat waktu dan membereskan tempat tidurku. Aturan berikutnya adalah aku harus mandi pagi. Mandi pagi ini wajib untuk aku sebelum aku berangkat sekolah ataupun sebelum aku berkegiatan. Setelah mandi pagi, aku diharuskan sarapan bersama ayah ibuku agar aku semakin giat belajar dan semakin kuat menjalani kegiatan atau aktivitasku dalam kehidupanku sehari-hari. Aturan selanjutnya adalah aku harus berpakaian rapi dimanapun dan kapanpun. Lalu aturan yang terakhir adalah harus menutup pintu dan menutup sampah apabila ingin keluar rumah dan tidak bisa masuk. Oke teman-teman, itu merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hariku di rumah. Nah, bagaimana aturan-aturan yang ada di rumahmu? Tolong dong beritahu aku. Nah, itu adalah contoh dari aturan yang ada di rumah itu. Nah, sekarang saya akan membagi kelompok kalian, bagi kelompok sesuai baris kalian, langsung kerjakan RKPD berikut. Iya, Pak. Saya akan menunjukkan tata cara mengerjakan RKPD. Nah, ini tata cara mengerjakan RKPD. Pertama yaitu bentuk petunjuk pengerjaan. Bacalah setiap instruksi dengan sesama. Yang kedua, diskusikan dengan teman kelompokmu untuk mengerjakan RKPD ini.
Yang ketiga, kerjakan bersama teman sekelompok kalian. Dan yang terakhir, tulis jawaban dengan benar dan jelas. Nah, kalian harus membaca setiap instruksi yang akan kalian kerjakan. Instruksi yang pertama, tulis nama anggota kalian di tempat yang sudah disediakan di depan. Yang kedua, sebutkan 5 buah aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Yang terakhir, tidak boleh sama dengan teman sekelompok kalian. Nah, ini ada yang pengerjaannya mandi tapi berkelompok. Bisa kalian tulis nama dan aturan kalian pastikan berbeda-beda, setiap rumah itu pasti berbeda-beda aturannya. Nah, yang kedua, ini instruksi pengerjaan yaitu berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku mematuhi aturan. 2. Beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak mematuhi aturan. Contohnya seperti ini, menyapu kalau sesuai aturan centang. Nah, kalau ini membuang sampah sembarangan tidak sesuai aturan berarti disilang gitu. Baik, selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk per kelompok, silakan dikerjakan. Gimana pengerjaannya? Apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, silakan setiap kelompok perwakilan 2 anak untuk mempresentasikan pengerjaan kelompok kalian. Saya dulu, Pak. Oke, ayo mulai dulu. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, nama saya Enda. Nah, aturan di rumah saya itu kalau bermain jangan pelan-pelan atau jangan lama-lama. Nama saya Didi. Aturan di rumah saya tidak boleh bermain HP terlalu lama dan itu dari jam 8 malam. Lalu di sini ada berilah tanda centang untuk menyapu itu diberi tanda centang untuk sampai itu tanda silang. Sebelum tidur baca doa dikasih tanda centang. Medangnya sebelum tidur itu dikasih silang karena kalau bermain HP sampai malam itu bisa bikin mata rusak. Terus yang gambar 4 itu ada anak belajar itu bagus karena setiap anak itu masih belajar di rumah. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya sudah presentasi. Nah, gimana pendapat dari kelompok lain? Apakah sudah bagus atau mau diberi masukan? Sudah bagus. Oke, sudah bagus. Terima kasih yang sudah presentasi. Selanjutnya, kalian bisa mengumpulkan hasil kelompok kalian. Ini Pak. Nah, setelah itu saya akan memberi kalian soal evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Jangan contek. Begini. Ayo, waktunya cuma 10 menit. Gila jahil Pak. Ayo. Kalau selesai. Ya. Sudah Pak. Kok di kelompok itu? Baik, itulah materi yang saya sampaikan untuk hari ini, materi tentang aturan-aturan yang ada di keluarga. Masih ingat kan tadi apa aja? Masih. Ayo sama-sama sebutkan aturan yang ada di rumah kalian. Ayo. Baca kelas sebelum tidur. Nah, Kalau bermain jangan pulang terlambat. Nah, ayo. Membaca doa sebelum makan. Ayo. Tidak bermain HP terlalu malam. Ayo. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh dari aturan yang ada di ruang di lingkungan keluarga. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Dan sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Kita lanjutkan pembelajaran besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.